Hai minasang, Genki desu ka? Kali ini saya akan menjelaskan sistem dan tata cara pembuangan sampah di Jepang. Minasang, jika kita berkunjung ke Jepang, kalian pasti akan jarang menemukan sampah berserakan di jalanan. Negara Jepang selain terkenal dengan pemandangannya yang indah, lingkungannya juga pun sangat bersih. Dengan lingkungan di Jepang yang bersih dan nyaman, di sana akan sangat sulit ditemukan tempat sampah. Kebanyakan turis yang datang ke Jepang pertama kali terkejut atau bahkan kebingungan pada pembuangan dan pemisahan sampah yang sangat sistematis pada sistem daur ulang Jepang. Setiap kota memiliki aturan yang berbeda, jadi kita harus berhati-hati. Namun, secara umum, aturan-aturan itu hampir sama. Yang pertama, ada tipe sampah yang harus dipilih. Setiap rumah tangga di Jepang tidak bisa begitu saja memasukkan semua sampah ke dalam satu kantong saja, karena sampah harus dipilih-pilih dan dimasukkan ke dalam kantong sampah secara terpisah. Bahkan ada Pemda yang mengharuskan sampah dimasukkan ke dalam kantong-kantong yang transparan. Ada beberapa jenis sampah untuk pemilahan tersebut. Di Jepang, sampah pada dasarnya dikategorikan menjadi 4 jenis yang berbeda. Setiap jenis memiliki jadwal pembuangannya sendiri. Berikut ini pembagian sampah menurut jenisnya. Minasang, perhatikan ya, berikut ada jenis-jenis sampah. Sampah yang bisa dibakar atau moerugomi merupakan sampah yang masih bisa diolah secara alami. Sampah yang dimaksud adalah sampah rumah tangga, misalnya sampah dapur, sampah kertas, dan lain sebagainya. Jenis sampah berikutnya adalah sampah yang tidak bisa dibakar atau moenai gomi. Sampah yang nggak bisa dibakar namun nantinya bisa didaur ulang, contohnya seperti plastik, botol plastik, dan lain-lain. Lalu sampah ini dibagi lagi menurut jenisnya, seperti gelas, kaleng, CD, baterai, dan lain-lain. Jenis berikutnya adalah sampah besar. Merupakan barang-barang bekas yang besar yang tidak dapat dimasukkan ke dalam plastik sampah. Contohnya seperti televisi, mesin cuci, AC, kompor, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah botol dan kaleng. Botol-botolan meliputi wadah kaca kosong atau cap harus dilepas. Kaleng timah, kaleng aluminium, atau kaleng jus dan bit. Ini semua harus di tempat sampah terpisah. Botol air minum dengan angka 1 di dalam simbol segitiga juga harus di tempat sampah yang terpisah. Dengan cap dilepas, dicuci dan dibersihkan dan ditekan dengan cara diinjak. Minasang, selanjutnya adalah jika kita akan membuang sampah pada tempat sampah, harus melihat dulu simbol di tempat sampah terlebih dahulu, karena tidak dapat dibuang secara sembarangan. Berikut beberapa simbol yang terdapat di tempat sampah di Jepang. Coba minasang, kita perhatikan di sini banyak ya simbol-simbol untuk pembuangan sampah. Contohnya yang warna merah, di sini adalah simbol untuk benda yang mudah dibakar, ya. Dan banyak lagi ya simbol-simbol lainnya dan di situ tertera juga keterangannya. Minasang, di Jepang untuk tanggal, daerah, dan aturan pengumpulan sampah berbeda-beda ya tergantung wilayah. Biasanya ada panduan di atas tempat pengumpulan sampah dan menunjukkan hari apa saja untuk jenis sampah yang dikumpulkan. Rencanakan dengan benar dan pastikan semua sampah kita dimasukkan di plastik sampah yang benar. Dan siapkan malam hari sebelum hari pengumpulan. Minasang, coba kita lihat di sini ada jadwal pembuangan sampah di Jepang. Contohnya, setiap hari Senin mereka membuang sampah yang mudah dibakar ya. Contohnya seperti kertas. Kemudian di hari Selasa, Kamis, Sabtu mereka membuang sampah rumah tangga. Begitu seterusnya ya Minasang.
Minasang, selanjutnya adalah ada biaya khusus untuk membuang benda rusak seperti televisi, AC, mesin cuci, lemari es, dan sampah berukuran besar lainnya. Umumnya, semakin besar barangnya, semakin tinggi biaya pembuangannya. Misalnya di Shibuya, Tokyo membuang sebuah kursi memakan biaya sebesar 400 yen atau sekitar 44.000. Kemudian 1.200 yen atau sekitar 122.000 untuk kasur tempat tidur dan 2.000 yen atau sekitar 220.000 untuk sofa. Minasang, kemudian, aturan pembuangan sampah berikutnya menggunakan 3R ya, atau mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sangatlah dianjurkan. Jika ada sampah yang bisa digunakan kembali, maka gunakan kembali. Misalnya kardus, kotak kado tua bisa menjadi kotak untuk menyimpan alat tulis, make up, atau aksesoris rambut kalian. Kardus besar bisa disimpan jika kita pindah rumah atau perlu mengangkut barang dalam jumlah banyak. Kardus gulungan toilet bahkan bisa digunakan sebagai mainan untuk hamster peliharaan. Kemudian, untuk waktu pengumpulan sampah adalah bervariasi. Tapi bisa jadi hari apa saja dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Pastikan untuk membuang sampah sebelum waktu yang dijadwalkan atau kita mungkin akan melewatkannya dan harus menunggu sekitar 1 minggu berikutnya. Kita bisa bangun pagi-pagi sekali atau membawanya keluar pada malam sebelumnya. Namun sebaiknya kita mengumpulkan sampahnya pada pagi hari karena beberapa komunitas menyediakan kotak untuk barang-barang seperti kaleng, dan botol yang hanya tersedia di pagi hari. Minasang, pantas saja ya di Jepang itu sangat bersih karena mereka mengikuti aturan dan disiplin membuang sampah. Oke Minasang, untuk materi hari ini saya akhiri ya. Jika ada masukan atau pertanyaan, silakan kalian tulis di komentar ya. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.